Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini kita masuk ke materi tentang critical illness. Bagaimana asuhan gizi untuk kasus penyakit kritis, gitu ya. Nanti penyakit kritis ini kausanya banyak, jadi tidak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang karena penyakit-penyakit kronis, diabetes, jantung, hipertensi, gitu ya, ada dietnya. Tetapi kondisi critical ill ini bisa datang dari penyakit kronis, penyakit infeksi, luka bakar, kecelakaan, jatuh, dan kondisi lain, gitu ya, yang mengancam nyawa ataupun masih bisa reversible. Jadi masuk ke bangsal kritis. Ketika bangsal kritis, misalnya di rumah sakit, nanti teman-teman akan mendapatkan kasus kritis. Nanti biasanya rumah sakit akan dibagi menjadi dua bangsal. Kasus kritis yang karena masalah kardiovaskuler, ya kalau di Panti Rapih itu namanya nanti ICCU, kalau di Sarjito itu namanya CVCU, Cardiovascular Critical Unit. Tapi kalau di kondisi di luar masalah dengan kardiovaskuler, nanti akan dirawat dalam bangsal namanya ICU, ya Intensive Critical atau Unit. Oke, jadi bangsal pelayanan intensif. Kenapa intensif? Ya, nanti kita akan coba cek, diskusikan kenapa pasien-pasien yang critical ill ini dirawat secara intensif. Teman-teman silahkan lihat, ini di sini ada satu halaman terkait sama konsep dasar pelayanan di ICU yang sifatnya adalah untuk critical care. Jadi ICU itu adalah salah satu bagian dari rumah sakit yang digunakan untuk merawat kondisi apapun penyebabnya yang mengancam nyawa dan memiliki prognosis reversible. Jadi bisa kembali normal. Ya, bisa kembali. Jadi ada prognosis atau bayangan ke depannya, ya sifatnya reversible. Kalau tidak reversible, kira-kira kemana? Reversible itu kan artinya bisa kembali. Dari yang mengancam nyawa, terkendali, terkontrol, kemudian bisa ke bangsal rawat inap biasa. Oke, ini rawat inap khusus, bisa rawat inap biasa setelah itu. Tapi kalau tidak reversible, maka nanti ada bangsal tersendiri, misalkan kalau saat itu mereka punya bangsal sendiri, mereka menyebutnya namanya bangsal paliatif terminal. Kenapa? Karena mungkin potensi untuk reversi itu sudah sangat tipis. Lalu tujuannya apa? Kok masih dirawat? Ya mengoptimalkan pelayanan, kemudian memberikan pelayanan kesehatan untuk masa-masa ini itu ada sendiri. Tapi kalau bukan terapi belum ada. Namun orang-orang dengan kondisi terminal ill itu ada atau bisa tetap dilayani. Kalau di ICU mereka bisa reversible. Ini seperti contoh pasien saya waktu itu, beliau kecelakaan dari pasar, ya ngantar orang tuanya kecelakaan tabrak mobil, 20, hampir lebih dari satu bulan dirawat dengan kondisi yang tidak banyak perubahan saat itu. Tapi kemudian ketika saya berpindah bangsal, mendapatkan informasi beliau sudah kembali ke bangsal rawat inap biasa, ya bukan di critical, bangsal kritis lagi atau bangsal ICU lagi, dan beberapa waktu berikutnya home care, artinya diizinkan buat pulang ke rumah. Tapi apakah kondisinya berubah menjadi bisa sadar penuh, bisa merespon? Jadi kondisinya masih sama seperti ini, tetapi terkendali di tempat. Ya ini kenapa Mas ini ya 21 tahun, dia sudah terkena brain stem contusion, artinya memar batang otak. Di situ batang otaknya sudah. Jadi definisi meninggal secara medis saja ada dua.
Karena kalau denyut jantung sudah berhenti dan nggak kembali lagi, sama mati batang otak. Nah ini sudah. Jadi secara fisik ada, apakah bisa lepas dari alat bantu pernafasan? Jadi hidupnya disupport oleh alat-alat yang terpasang semua di sini. Ini ada kondisi khusus sama beliau, beliau ada tekanan luar biasa sehingga kejang tangannya. Dia kalau teman-teman lihat ini, dia menggenggam sapu tangan. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Sapu tangan tidak bisa lepas. Ya, ini penyakit kritis. Kondisi-kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan orang-orang yang dirawat dengan kondisi penyakit kritis mereka memiliki intake yang terganggu. Tidak bisa nafas saja tidak bisa. Sampai harus dibantu alat pernafasan lewat mesin. Mereka nggak bisa. Tapi di sisi lain terjadi hiperkatabolisme dan hipermetabolisme. Nah, infeksi tidak seberapa bahkan tingkat hipermetabolismenya dibandingkan mereka-mereka yang dalam kondisi penyakit. Mereka nggak gerak. Orang yang dengan infeksi masih bisa bangun, masih bisa jalan. Ya nggak bisa sama sekali. Tetapi metabolisme dalam tubuhnya sangat tinggi karena ada masalah apa namanya kritikal tadi. Kenapa sangat tinggi hiperkatabolismenya atau pemecahan cadangan tubuhnya sangat tinggi sehingga menyebabkan metabolismenya sangat tinggi? Karena di situ ada proses tubuh mau menyembuhkan lukanya. Ada luka yang terjadi, luka bakar, kecelakaan, infeksi kronis, kerusakan organ, multi organ atau MODS, sepsis dan yang lain, itu menyebabkan tubuh berjuang luar biasa untuk menangani kondisi seperti itu. Ada gagal organ tadi ya, MODS, multi organ dysfunction syndrome. Sehingga kondisi-kondisi seperti itu menyebabkan orang-orang yang dirawat di bangsal kritis ini butuh rawat inap yang cukup panjang. Saya masih ingat waktu itu ada residen bilang, maaf, ada penanggung apa namanya, chief ya, seniornya residen paling tinggi itu namanya chiefnya. Ini kok masih dirawat di sini? Sudah lama ya. Karena rawat inap ini kan dia terbatas ruangannya. Misalnya di ruang seperti ini, ruang ICU seperti ini misalkan. Di sini hanya bisa muat 10 misalnya, 10 bed. Orang-orang yang kondisinya bisa reversibel itu kan banyak yang membutuhkan pertolongan. Dan nggak bisa di tempat-tempat lain. Harus di pusat utama misalnya nggak bisa. Yang membutuhkan banyak. Tetapi ada yang lama di situ. Ini kok nggak reversibel nih, jelek nih kondisinya. Ya kan? Sama shiftnya mau di waktu itu disampaikan sudah pindah paliatif aja. Karena nggak bisa diperjuangkan lebih keras lagi. Responnya tidak bagus. Responnya kita sudah optimal luar biasa, tetapi tubuh pasien itu tidak responsif. Sehingga seakan-akan waktu itu tercelutuk. Ya untungnya pasiennya nggak sadar ya. Jadi nggak mendengar. Kita kayak ngopeni. Karena kalau itu dilepas semua, sudah meninggal. Alat-alatnya dilepas, dukungannya dilepas, dia meninggal. Tetapi setiap hari itu kan bisa sekian rupiah sendiri. Ini tagihan dari Mas ini hampir 200. Dalam 2 minggu. Tinggal keluarga memutuskan kan, dirawat di rumah aja mungkin. Akhirnya ya, banyak hal harus relakan. Itu sampai tercelup seperti itu. Kalau beliau pada akhirnya diberikan ke bangsal paliatif, ada bed yang kosong tuh, sehingga ketika ada pasien yang membutuhkan, yang bisa reversible masih mana yang mau kita selamatkan gitu. Bukan, oh saya kenal si A aja yang kami selamatkan, oh tidak. Lebih potensi mana reversible. Nah, gitu ya. Jadi waktu itu nih sebelahnya sini. Ini yang sebelahnya sini. Pasien nomor 11 terus nomor 12. Waktu itu saya ingat disampaikan seperti itu terus saya merasa bagaimana jika saya ada keluarga.
mendengar bahwa udah dipaliatifkan atau dirujuk ke atau diarahkan ke paliatif. Tinggal nanti keluarga menerima atau tidak. Kalau keluarga tetap udah tetap di sini aja, ya sudah, oke. Tapi konsekuensinya cukup banyak biaya. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini tentu tidak semuanya bisa per orang bikin. Tidak semua. Walaupun uh, ada pernah pasien yang karena serangan jantung gitu ya, umum sekali serangan jantung, kemudian pasien ini responnya bagus, sudah 40 tahunan, responnya bagus dan mulai bisa belajar makan, sehingga tidak lagi pakai enteral, yang bisa belajar makan, ya belajar makan pakai waktu masih subuh dan responnya bagus. Sehingga ketika bubur responnya bagus, kita bertahap saat suatu saat itu dia diganti dengan makanan lain. Buburnya tadi bubur juga maksud saya ya, bubur sare dan bubur nasi. Tidak lama berikutnya dia tidak bisa pindah ke pasir. Jadi tidak intensif lagi. Kalau ini benar-benar intensif sehingga semua peralatan terpasang, ada sesuatu yang berubah dari standar, dari patokan, alat akan memberikan sinyal dan bunyi. Sehingga perawat 24 jam itu bisa langsung bangun, lihat kondisi. Tapi kalau dipaksa alat yang biasa, ini keluarga nggak boleh sembarangan masuk. Kalau rawat biasa, kan keluarga bisa berjalan itu. Ya, jadi ini perbedaannya intensif. Nah, pemberian enteral feeding ini diupayakan untuk tetap diberikan. Walaupun nanti ketika kita di slide akhir kita akan belajar kenapa enteral feeding saya pemberiannya sangat menggunakan ini. Enteral feeding ini diberikan, kenapa? Kita tetap mengupayakan ada makanan lewat gastrointestinal. Walaupun tidak peroral. Bisa saja nanti salah satu jalurnya adalah menggunakan pipa. Kenapa masih berusaha memberikan makanan lewat pipa pada pasien penyakit kritis? Yang pertama adalah biar gastrointestinalnya bergerak, biar tetap bekerja. Karena kalau gastrointestinalnya tidak bekerja, nanti banyak hal yang menjadi permasalahan. Apa salah satunya? Misalnya pencernaan kita itu barrier mukosa, ada sistem imun di situ. Sehingga ketika saluran pencernaan bisa tetap bekerja, asumsinya ada banyak kuman, virus, dan yang lain yang ada di dalam pencernaan itu bisa mati karena mukosanya masih tetap hidup. Maaf, mukosanya masih tetap terjaga dengan adanya makanan walau sedikit. Oke. Tapi ketika sama sekali tidak ada makanan intake masuk ke pencernaan kita, maka barrier mukosa lama-kelamaan luruh. Dia seperti kering nanti epitelnya. Jadi ketika kering malah lebih mudah infeksi. Maka walaupun sedikit, intake makanan tetap diberikan lewat saluran pencernaan. Kemudian sistem imun dan flora usus. Probiotik di pencernaan kita, ya, flora yang baik untuk pencernaan kita, itu keberadaannya membutuhkan makanan lewat oral kita. Dan kehidupan mereka di pencernaan kita membantu menyediakan manfaat yang begitu banyak, manfaat yang probiotik. Jadi ketika tidak ada makanan per oral, flora ususnya mati, barrier mukosanya hilang, status imun rendah, malah risiko penyakit tersebut malah semakin parah pada pasien. Sehingga diupayakan ada pemberian makan, walaupun itu sifatnya enteral, bukan melalui makanan per oral yang bisa digigit, bisa ditelan. Makanan lewat pipa bisa tetap diupayakan. Namun, ini yang jadi permasalahan. Pemberian makanan lewat pipa itu banyak sekali tantangannya. Banyak sekali hal yang memberikan hambatan. Apa itu? Yang pertama adalah motilitas gastrointestinal. Kalian bisa bayangkan tangan pasien ini dia kejang luar biasa. Dia sampai diberikan obat-obatan khusus hanya untuk dikonsultan.
anti kejang. Kenapa? Untuk menghindari banyak gerak-gerak di bawah saja. Ya, sehingga banyak obat penenang dalam tanda ya ditenangkan secara. Ketika ditenangkan, gastrointestinal menurut kalian juga akan tenang atau tidak? Iya, akan berdampak pada pencernaan. Maka pencernaannya mobilitasnya menjadi lebih lemah atau tetap kuat? Menjadi lemah. Kalau mobilitasnya lemah, makanan bisa dicerna dengan baik ya. Itu jadi permasalahan. Oke, kadang obat-obatan yang diberikan sama dokter itu mengganggu motilitas gastrointestinal sehingga fungsi gastrointestinal itu terganggu. Ketika fungsi gastrointestinal terganggu, makanan enteral yang diberikan lewat peroral ataupun lewat pipa itu tidak bisa termetabolisme dengan baik. Sehingga muncul atau ada namanya residu di lambung. Kok bisa? Karena absorpsinya terganggu. Jadi cuman lambung itu cuman kayak botol kosong doang. Tapi makanan bolus tadi tidak bablas ke duodenum, buat diserap di pilih-pilih usus itu. Jadi masih tertinggal di situ. Apa dampaknya kalau masih tertinggal di situ? Hmm? Ya, makanan itu kan tidak selamanya steril. Maka bisa dari pembusukan. Apalagi lambungnya kan cuma diam. Artinya hasil juga tidak kuat. Tidak ada mekanik juga. Lambungnya diam. Itu gimana? Maka bisa terjadi pembusukan di situ. Dan malnutrisi, Pak. Karena orang tersebut tidak menerima asupan gizi dengan baik. Ada makanan yang sepat. Sehingga pasien setiap hari ini, perawat ini sedang menyuntikkan enteral, kalau teman-teman silakan sedang menyuntikkan enteral, ya ini lagi disuntikkan. Setiap kali sebelum mau menyuntikkan, perawat akan ngecek dulu, dipulus pakai air putih, ya 20 cc atau 30 cc. Terus setelah dipulus, ya coba ditarik. Kalau masih keluar warna bening kan berarti air putih ini. Tapi kalau udah itu warna susu itu artinya kan makanan 2 jam lalu atau makanan 3 jam lalu. Karena pembeliannya kan setiap sekitar 3 sampai 4 jam sekali atau 4 jam sekali rentak. Nangkap mas. Jadi kan kalau masih inflasi, nah, kalau ada ya sini, tentunya itu kan bukan sebenarnya. Ternyata keluar warna seperti terang. Berarti itu makanan. Berarti kan serapannya jelek. Masih mau dimasukin lagi makanan. Residu positif. Kalau residu positif, kemungkinan besar motilitas gastrointestinalnya terganggu. Bagaimana caranya? Kita advice ke dokter, kita menyampaikan itu ke dokter penanggung jawab, kita sampaikan, dok ini residunya banyak, sekian cc warnanya ini. Kira-kira bisa nggak diberikan agen prokinetik? Agen prokinetik adalah obat-obatan tertentu yang bisa merangsang gerak, pencernanya bisa gerak. Kita bisa menyampaikan, dok ini tadi dokter memberikan obat-obatan anti kejang seperti ini yang kemungkinan menyebabkan pasien mobilitasnya kurang, boleh nggak diberikan agen prokinetik atau um, apa namanya kita sarankan karena dietnya residu positif. Oke, tapi tidak menyuruh, kita tidak menyuruh, kita menyampaikan biar nanti dokternya akan memutuskan. Oke. Terus kemudian prosedur kurang tepat dalam pemasangan, oh maaf, ya kita bahas yang tadi. Dalam pemasangan enteral atau feeding tube. Kadang ketika memasang feeding tube, memasangnya kurang rapi, kurang bersih, atau tidak diganti, itu nanti berdampak pada risiko
infeksi. Karena kan itu terpapar secara umum. Ketika sudah selesai memberikan makanan seperti ini, nanti tubnya, lubang masuknya, apa namanya, selangnya itu cuma diikat doang, dilipat. Infeksi kan mungkin terjadi itu dari situ, tapi karena itu kan paparan banyak. Nanti ketika mau makan lagi, ikatannya dibuka, di flash air putih biasa, sudah dimasukin lagi dari enteral yang kalian buat. Tidak steril. Sehingga risiko infeksi pada orang-orang yang dirawat di penyakit kritis itu sangat tinggi. Ini masnya ini tidak ada masalah pneumonia, tapi pada hari kesekian dia ada HAP. Diagnosisnya nambah, diagnosis medisnya. Hospital acquired pneumonia. Pneumonia yang didapatkan di rumah sakit. Kenapa? Karena sebelahnya dirawat dengan PPOK. Ada CAP, Community Acquired Pneumonia. Jadi dia dapat pneumonia sejak di rumah, community. Nangkep. Dan kuman pneumonia itu kan bisa kemana-mana. Bahkan termasuk lewat dokternya. Dokternya pegang, diukur, mungkin nggak sempat cuci tangan pakai alkohol mungkin, atau pas waktu perawatnya memandikan dan yang lain. Tapi kalau tidak yang seperti itu diberitahu kayak apa itu yes itu lebih sesuai itu untuk keluar jadi tidak ada karena dia yang perlu di depannya pasien ini di sini ada meja di batang tiang meja ini. Nanti di depannya ada meja. Isinya dalam kotak. Jadi dokter ketika pasien itu ketika datang dalam kotak dalam mengambil kan sudah ada pelayanan intens. Jadi yang ada tapi kalau untuk pasien umum tidak periksa. Oke. Ketika pindah-pindah itu kan buka itu janjinya nggak pakai maksimal nggak perlu pun timbul terus jika teman-teman ini tidak setiap dari kalian belum saya sudah menunjukkan kompetensi kalau kalian bisa mengatakan ini pas ya beruntung kalian bedah ataupun kritis kedua bangsa yang memacu berpikir kritis kita. Kemudian komplikasi intoleransi paling gampang itu kan bentuknya cair dalam pemberian base-nya adalah susu. Apakah semua orang bisa minum susu? Belum tentu, sedangkan pasiennya ditanya nggak bisa karena nggak sadar. Tahu-tahu tidak beli. Kan nggak ngasih tahu kalau dia. Yang kedua, tahu-tahu responnya jelek. Ternyata ada alergi, ada intoleransi. Atau responnya jelek dengan bahan tertentu. Ini yang membuat terkadang enteral feeding itu memberikan permasalahan tersendiri. Sama yang keempat ini, nanti coba cari cara memasak ventilator. Itu teknis. Karena para pasien akan tegakkan tubuh dan posisi tidur ya. Tegakkan, kemudian ada alat kayak cangkul kecil, dimasukkan, yang terbuka. Kemudian baru alat masuk. Itu ketika perawatnya tidak terampil, itu gede banget itu.
cetok, saya kembali, namanya apa? Cetok, cetok. Anda bisa begini. Alatnya gede kayak kayak apa? Kayak buat dari tanah. Yang ada kalau kan tebak-tebakan. Tapi bukan sekarang. Karena silakan fokus ke saya, bukan fokus untuk melihat alat tersebut. Ya, ini jelas dia akan dibuat prosesnya agar lidah itu tidak mengikuti saluran pernapasan dan bisa terbuka dulu. Baru nanti dimasuki ventilator. Itu pun tidak seperti ini. Oke, dan itu betul keterampilan. Kalau tidak terampil, mungkin sekali lecet, mungkin sekali luka, itu menyebabkan ya. Itu jadi permasalahannya begitu banyak. Nah, dari permasalahan seperti tadi, saya tidak akan melihat, saya akan nanti mengajari teman-teman sebelum masuk ke diagnosis, tentu kita akan melakukan screening ya. Kalau di penyakit kritis, alat screeningnya itu khusus. Alat screeningnya khusus. Hanya ada dua yang disarankan. Ya, hanya ada dua. Silakan nanti dicari. Yang pertama adalah M-Nutric, M dari kata modifiable, Nutric, Nutric. Nutric. Silakan cari ya M-Nutric. Namun walaupun M-Nutric itu bagus juga ditahu, pelacanannya ada masih banyak hambatan karena membutuhkan data-data tambahan untuk pelengkapan informasi sehingga ketika penulis tidak didapat datanya dengan baik, penulis tidak dipakai. Gitu ya. Nah, yang dipakai apa? Apa alat screening paling baik? Secara umum untuk orang dewasa paling baik adalah alat screening paling baik apa Mas? NRS 2000. Ya, itu paling baik. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada NRS, so teman-teman sebelum ke lapangan punya bekal NRS. Kalau untuk anak yang paling baik, kalau untuk anak, ingat kalian harus prepare anak dewasa, lansia. Kalau lansia, MNA. Nanti ada short form, ada long form. Kalau untuk anak, depannya P. Walaupun beberapa rumah sakit mereka pakainya strong kit, tapi pakailah PYMS. Setelah di screening, ada risiko malnutrisi nggak pada orang-orang seperti ini? Ada nggak? Lah kalau anak pasiennya seperti tadi, kalian bisa lihat nih status gizinya. Adanya kritis. Ada risiko malnutrisi nggak? Pada pasien kritis ada risiko malnutrisi nggak? Tahunya orang ngomong risiko dia beda sama bangsa biasa. Di bangsa biasa dia kan bisa makan. Dia bisa makan nggak? Tidak. Hanya penyakit kritis atau kondisi kritis atau meningkatkan skor. Walaupun dia dalam 2 minggu, dalam 5 hari pertama nafsu makannya, ya kan dia masuk bukan karena sakit, dia masuk karena kecelakaan. Artinya seminggu pertama tidak ada masalah soal makan. Dalam 1 bulan terakhir ada penurunan berat badan, malah nambah terus misalnya. Nilainya bagus dong. Adanya apa namanya misalnya BMI yang rendah nggak ada. Tapi muncul ada pertanyaan berikutnya, penyakit kritis yang langsung belum kepada kasus ini langsung sangat berisiko. Maka dari itu di dalam assessment orang-orang
harus dilakukan wajib. Karena di beberapa itu menyebabkan long teknologi sangat masalahnya. Awal pasien tadi itu masih kekar, tapi hari kesekian diangkat tangannya klemer-klemer, udah kehilangan otot karena nggak gerak kan. Otot kalau nggak dipakai kan nggak akan kenceng lagi dan dia kehilangan massa otot luar biasa dan ada timbunan, mulai ada timbunan sehingga dia risiko malnutrisinya besar. Maka terkadang malnutrisi adalah diagnosis yang umum dijumpai pada orang-orang yang menjalani perawatan intensif. Walaupun secara fisik kita bilang ini status gizinya oke. Kemudian asupan oral atau asupan minuman, asupan cairan yang inadekuat per oral. Ya karena memang tidak bisa mengonsumsi itu. Atau ketika diberikan enteral, justru pemberiannya eksesif. Eksesif itu berlebih. Lawannya defisiensi itu eksesif. Dia berlebih. Kok bisa berlebih? Kenapa pemberian enteral bisa berlebih menurut kalian? Nanti akan ada penjelasan soal overfeeding pada orang-orang yang menerima enteral feeding yang di critical illness. Overfeeding. Ingat ya teman-teman sekalian, di dalam enteral feeding maksimal atau full meal sudah full di 6 kali 200, 6 kali 300 itu sudah full 1.800 kalori. Kalau kalorinya 1 cc 1 kalori, maka 6 kali 200 itu sudah 1.200. 1.200 itu banyak sudah menganggap itu sudah full meal. Kenapa? 1.200 kok full meal padahal kalian atau 21 tahun ini juga masih dalam masa pertumbuhan kayak badannya masih baik kayak kenapa 1.200 sudah dianggap full meal? Ada masukan? Ada yang katakan 6 kali 250. 250 kali itu berarti 1.500 ya. 1.500 itu sudah dianggap full meal. Padahal kalian di usia 19 sampai 29 kalau kita pakai AKG itu kan bisa kalau laki-laki kan sampai 2000 target, perempuan sampai 2.400. Tapi kan dia nggak ngapa-ngapain. Ketika overfeeding malah jadi permasalahan. Sebetulnya kan underfeeding juga sama. Terus bagaimana ya? Pinter-pinter harus ngasih berapa Pak Lima itu di monitor setiap saat. Kalian nggak bisa meninggalkan pasien kritis untuk nanti sebelum pulang aja lah saya oh tadi meninggal ya bilang tahu-tahu oh masih enggak nanti mati ketika kamu keluar dia juga diberikan ke paksa forensik. Itu ketika hari pertama saya kritis kemarin saya senang karena masih kanker masih sudah jadi obat walaupun susah dan batuk itu saya kalau itu masih susah tidak usah menjawab pertanyaan saya tapi mereka mau lihat imunitas seperti apa ya coba di sini. Oke, saya tinggal ke kamar kecil karena saya pergi ke kamar kecil balik dan sudah diberesin sudah dilepas kemudian sudah dilepas pakai stiker. Kemudian itu ada 12 ya, maka saya harus berbagi satu kali. Oke, saya ini Pak.
Ya, ada fase sebelum. Ketika habis beliau keluar, lagi beliau operasi. Tapi setelah beliau tidak bisa dilepas, gitu ya. Itu kondisinya seperti itu. Waktu itu beliau nggak bisa makan. Bahkan apa serangan jantung dan ada diabetes asal yang menyebabkan kondisinya jadi kritis. Inadekuat atau excessive fluid intake, kebanyakan cairan juga bermasalah, kebanyakan makan juga bermasalah, kurang juga bermasalah. Peningkatan kebutuhan energi, tetapi seberapa peningkatannya tidak di TKTP-kan seperti kita menangani pasien-pasien bangsal biasa. Nggak bisa. TKTP atau tinggi energi, tinggi protein untuk orang-orang penyakit kritis itu ada batasnya maksimal ini. Oke? 1.200 atau 1.500 itu udah full banget. Dan itu kita perlu cek terus-menerus responnya. Ketika responnya jelek, mau tidak mau anjlok diturunin terus-terusan. Dan kalau responnya bagus, tidak bisa yuk terus ditingkatkan. Oke? Karena pemberian maksimal saya belum pernah ngasih 300. 250 itu udah banyak. 250 itu segelas. Bisa masuk lewat pipa ke lambung. 250 itu udah full. Dan pemberian itu 6 kali. 6 kali berarti kalau 24 jam, berarti kan sekitar 4 jam sekali. Maaf, tidak, 3 jam. Kenapa? Karena nanti malam diistirahatkan pencernaannya. Ya, jadi setiap 3 jam. Harusnya memang 24 bagi 6, 4. Tetapi karena jam 10 sampai jam 5 atau jam 6 pagi tidak ada makan, biar istirahat juga pencernaannya, maka ya dari jam 6 pagi, 6 tambah 3, 9. 6, 9, 12, 3, 6 sore, 9 malam. 6 kali. Habis itu istirahat, tidak ada intake masuk lewat pencernaan, biar pencernaannya juga istirahat, nanti pagi lagi. Seperti itu. Oke? Jam paling malam dan jam paling pagi, 9 malam atau jam 6 pagi, pemberiannya berupa makanan formula yang diseduh. Karena apa? Ya instalasinya tutup lah. Satu. Yang kedua, tukang masaknya istirahat toh. Wah, yang ketiga, memberi kesempatan juga untuk keluarga memberikan mungkin, membantu memberikan mungkin, atau yang paling penting adalah hemat. Ya ada biaya di situ, ada perkara biaya. Nah, jam 9 pagi, jam 12, jam 3, jam 6 sore, 4 kali itu makanan blenderized. Nanti ada slide bicara tentang apa sih keuntungan atau kerugian kita menggunakan blenderized atau menggunakan formula yang tinggal seduh. Kenapa kita harus memblend kadang 4 kali blenderized 2 seduh, kok enggak semuanya blenderized, kok enggak semuanya seduh yang tinggal seduh. Ya itu nanti ada penjelasan. Kemarin saya juga dikunjungi sama mahasiswa fisik di Malaysia. Berkunjung ke Sarjito dan kaget. Ternyata kami juga kaget ketika dapat informasi di Malaysia ternyata orang-orang di rumah sakit di mereka yang dirawat di mereka full hormon. Jadi kaget itu ada edisi blender itu. Makanan enteral kok blender. Caranya gimana ini? Mereka dulu kaget. Lihat telur, ikan, susu, apalagi kemarin kacang hijau, apel, blender yang diberikan enteral. Ini kebersihannya gimana? Misal seperti itu. Harganya berapa? Oh, lebih murah dibandingkan formula. Tinggal seduh. Itu kalau di sana mereka formula tinggal seduh. Terus kemudian ada juga diagnosis terkait sama laboratorium data. Ini yang paling sering ya nilai laboratorium. Kemudian nanti ada gastrointestinal yang terganggu fungsi pencernaannya. Kayak tadi motilitasnya kurang. Kenapa di sini ada karbohidrat intake-nya eksesif? Dampaknya apa? Kira-kira.
Sebutkan dua aja. Apa hal yang perlu diperhatikan? Kenapa bukan protein atau lemak? Karbohidrat yang itu dianggap bermasalah dia eksesif. Nanti dietnya itu lemaknya bisa sampai 40%. Lemaknya bisa. Kan kalau kita orang orang yang secara umum sakit lemak 20-25, ya toh? Yang karbohidrat yang bisa mungkin 40, 50, 60. Tapi ini kebalikan. Ketika kondisi kritis seperti ini, lemak bahkan bisa sampai 40. Protein protein itu bisa sampai 2 gram per kilogram berat badan. Sisanya karbohidrat itu kecil banget karbohidrat. Sehingga kenapa bisa di sini problem karbohidrat eksesif itu menjadi sebuah problem. Kita dua dampak dari pemberian karbohidrat yang eksesif. Kenapa? Hasil akhirnya selain itu, tapi kalau kita kalau bicara umum, tapi yang mau benar dari yang harus itu ya umumnya hal yang pertama itu ada kemudian P2 PO2 terus kemudian apa hubungannya langkah sangat menjadi kritis langkah apa itu langkah hasil dari langkah berasal dari mana sehingga menjadi sesuatu hal yang perlu diperiksa untuk ini adalah apa yang kita memproduksi langkah apa yang kita dalam atau yang masuk kritis kok bisa pressing mereka belum mampu
Ya. Pernapasan itu ada dua. Yang satu itu pernapasan ada dua. Ada pasien ketika ada pasien lulus, nanti akan tapi ketika kita itu masih bisa dengan hasil akhirnya dan buang energinya itu setelah keluarga untuk orang seperti itu tidak ada muskil tiga kalau kita sangat berdampak saya tidak punya waktu untuk jelasin itu karena itu harus begini yang simulasi ada dua. Apakah dia respiratory antibiotik, respiratory alkaloid, atau metabolik alkaloid? Apa dia kondisinya satu. Silakan belajar itu. Ada teman-teman silakan. Itu kenapa karbohidrat dipermasalahkan? Karena kalau terlalu banyak karbohidrat, kenapa bisa bernafas karbodioksida dan tingkat? Dampaknya apa? Oh, kalau karbodioksida dalam tubuhnya meningkat, proses respirasinya mulai pertukaran oksigennya mulai oksigen itu jadi lebih sedikit. Oksigen sedikit, pernapasan sel nggak bisa jalan. Kan C6H12. Nah, terus respirasi pernapasan respirasi sel itu terjadi PR ku akan banget sama kalian. Di dalam sel, pernafasan terjadi di organel sel yang tempat pertukaran di mitokondria. Pernafasan sel itu di mitokondria. Di mitokondria, glukosa tadi yang masuk ke sel lewat bantuan insulin, kita masuk sel tuh, di dalam sel glukosa akan dibakar kan? Dibakarnya dengan apa? Oksigen. Nanti hasilnya adalah CO2, air, sama energi. Kalau oksigen yang dipakai untuk bernafas ada. Kalau nggak ada pernafasan, apakah C6H12O6-nya akan dicerna dengan baik? Enggak. Maka ada hutang. Karena anaerob, nanti dampaknya laktat jadi. Ya, itu namanya nanti di siklus. Belum sampai siklus.
Ya, nanti di pelajaran lainnya ada glukomisis. Itu metabolisme makros lah. Di dalam tubuh kalian tidak ada yang tidak bisa dijelaskan kenapa ini terjadi. Tidak ada. Itu pun saya harus belajar lagi itu biar bisa makin paham. Oke, teman-teman silakan belajar. Karbohidrat intake itu perlu dicek. Ini pasien, ini diagnosis pasien sebelahnya Mas tadi. Kalian bisa lihat nih, CAP. Ya toh? Tadi nomor 10. Nah, pasien tadi di depan itu nomor 11, ini sebelahnya yang nularin kemungkinan. Suspeknya beliau ini. Beliau ada LTMV, long time mechanical ventilation, artinya pasien ini sudah lama menggunakan ventilasi. Bisa bernapas dengan normal? Ternyata penggunaan ventilasi dalam jangka panjang atau ventilator dalam jangka panjang itu menyebabkan dampak banyak hal. Ya, pada pasien ini LTMV on TT. TT itu adalah tracheostomy itu, jadi bernafasnya kayak dibuka. Di luar. Pernah lihat siapa? Di TV. Di Grace atau di serial Korea itu. Karena tidak bisa bernafas seperti itu, tidak memberikan dampak yang positif lewat pernafasan mekanikal lewat ventilator, sehingga dipasanglah tracheostomy itu. Jadi di sini kan tadinya pakai ventilator yang tadi saya pakai. Risikonya ternyata infeksi dan penularan infeksi, sehingga alat yang dicopot jadi pakai PT. Sehingga alat bantu pernafasannya lebih dekat dengan paru daripada lewat mulut. Itu begitu. Mas, satu jengkal itu buat oksigen yang kemungkinan tubuhnya tahu. Jadi ini juga vaksin ini. Saya nggak sampai belakang itu harus di belakang itu bisa 9 ya. Terus dia masuk laut. Bisa dipasang lagi, dicopot TT-nya dicopot bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa. Ya, saya tadinya juga berpikir, oh disuruh gitu ada selang hasil ini. Tapi kan selang hasil itu pakai ada betul-betul tadi. Nanti kemudian dimasukin alat itu. Apa itu bisa ngerti ya? Dan ternyata kemarin kan sebetulnya di pasal ada lagi kok bisa dalam apa oke ada kita bisa 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 pero kemarin itu seperti bisa dilepas suatu saat nanti dilepas disambungannya berada di bernapas lagi dan dia nggak pakai alat bantu pernafasan nafasnya untuk dari sebenarnya itu ada langsung sendiri bagi pasang tidak ada itu tidak lewat itu lewat alat walaupun teman-teman tidak
Kalau benar-benar tidak terlibat di dalam proses itu, gitu ya, manajemen kebutuhan dan akhirnya kepada bapak sistem lain. Kita masih jangan makan bubur. Kalau makan bubur, apakah dapat kalori tidak seperti ini? Sedangkan orang ini bisa makan dengan normal, karena semuanya ini tidak ingin kalori. Dan nggak mungkin kesulitan. Bagaimana makanan? Minum juga. Nah ini LTMV long on triglyceride itu ada PPOK. Tipikalnya PPOK maka dia PPOK itu namanya COPD ya. Karakteristiknya orang dengan COPD keluhan utamanya sesak pas waktu. Tapi pasien ini nangis. Kalian lihat nih kelahiran tahun 37 masih remaja. Saat Indonesia merdeka. Semua banget nih pasiennya. Super senior. Tapi nakal pasien. Apa kira-kira nakal pasien? Menurut kalian? Hah? Suka seludah. Saya jadi mau berlila sama NNPI. Saya perlu berhati-hati nggak? Kenapa? Ada PPOK di sini, ada CAP, sehingga sama perawatnya di plaster. Tapi habis itu dikasih tahu tidak seperti itu ya. Tapi respon beliau bagus. Enteralnya beliau bisa minum pakai sedotan. Jadi tidak lagi pakai pipa. Artinya apa? Kalau memang bisa lewat mulut, lewat mulut. Walaupun beberapa waktu sebelumnya dia harus lewat pipa. Pakai begini. Tapi kalau juga ketika dilepas, dia bisa pakai itu. Artinya ada perbedaan. Ya, PPOK ada diabetes, ada HHD. Apa itu HHD? Hah? HHD. Coba cari. Apa itu HHD? Kan kalian taunya CKD, CHF, PJK, hemodialisa atau HD. Nah, HHD itu apa? Apa? Hipertensi. Jadi ada penyakit itu dengan apa saya tidak mungkin ada dari luar. Mungkin DM2 nggak mungkin. Dan kemudian ada kondisi namanya atelektasis. Et causa apa ini? TB. Bisa nular banget. Itulah tidak heran rumah sakit itu menjadi tempat paling aman. Tapi bisa menjadi tempat paling bahaya. Maka ada HAP tadi sebelahnya ini. Mas yang di sebelahnya HAP. Dapat pneumonia di rumah sakit. Siapa suspeknya? Beliau bisa jadi. Bisa. So, penting banget teman-teman besok ketika mau praktek di rumah sakit. Jaga kesehatan itu karena petugas rumah sakit semuanya tidak divaksin. Rutin. Apakah kalian divaksin? Tidak ada lagi yang tidak. Nah, mereka rutin 6 bulan sekali divaksin habis. Apapun itu. Bahkan buat orang di dapur, mereka ada tes anus. Kalau buat melihat ada sistem apa. Rutin itu semua. Kenapa? Jangan sampai makanan yang diproduksi itu menjadi kubur, penularan.
Semuanya ada sembuh. Nah, kalian tidak dicek, tapi ada di rumah sakit. Risikonya kan tinggi kalau 2021. Ya, saya ada waktu teman-teman kalau di rumah sakit tidak usah takut. Selama APD kalian tetap. Masker ya jangan bolak-balik. Silakan jangan pakai masker yang 15.000, apalagi 8.000 pak. Silakan pakai yang masker medis. Ya, bukan masker itu. Masker itu kalau bernyaku, ini adalah bentuk penyakit COVID. Silakan pakai masker medis. Silakan habis pulang mandi. Nggak ada pakai acara makan atau jalan-jalan ke kamar pos teman dan efektif. Mandi langsung cuci baju nanti pakai warna putih, misalnya pakai kain putih dan jantan. Itu hukumannya semuanya mati. Dan lakukan itu di tahun setiap jadi punya juga. Silakan kalian pakai baju yang pernah saya pakai ya. Namanya apa namanya? Silakan ini caranya tanpa smart punya itu tidak terus. Jadi itu bahannya itu juga pakai bersihkan ya. Pak, tapi kami sudah punya baju dinas, baju praktek. Oh, silakan disisihkan dengan kita. Tapi nanti kalau yang dipakai rapi, bajunya mereka bukan smart, tapi hitam putih kayak ya, gitu ya. Kan nggak punya baju hitam putih pak. Tapi kalau rumah saya ini, saya waktu itu di institusi saya di Jokowi itu mahasiswa, jadi saya pakai pakaian, tapi ya, cara saya itu lebih dari uang oke. Kalau punya tutup kepala, pakai tutup kepala, akhirnya silakan bawa. Dan nanti bukan begitu. Nah, ini kan cuma 2 minggu ya teman-teman. Oke. Itu buat memperlindungi diri. Ya, apalagi yang teman-teman pulangnya ke rumah kedua kali. Kalau di kos dia ada tanggung jawabnya. Oke, kalian bisa lihat ini di sini diagnosisnya. Nanti bisa dibaca di sini ya terkait sama penyakit kritis itu diagnosisnya bisa double-double dan tidak bisa dihindari. Mereka memiliki banyak kondisi yang menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Mulai dari gangguan apa namanya hasil laboratorium, kemudian multiple diagnosis nutrisi diagnosis, kemudian juga malnutrisi menjadi salah satu yang sering dijumpai. Ini ada contoh-contoh diagnosis gizi di rumah sakit untuk kondisi-kondisi yang kritis. Asupan oral inadekuat, peningkatan kebutuhan protein, berkaitan dengan penyakit kronis, infeksi kronis ditandai oleh peningkatan biomarker CRP. Ya, CRP adalah biomarker infeksi. Ya, protein reaksi cepat. Ya, dia langsung meningkat ketika ada infeksi, hipoalbumin dan pneumonia dan ada malnutrisi karena penyakit kronis ataupun juga karena NC11 ini sering sekali keluar. Ya, ini ada beberapa contoh diagnosis yang sering keluar. Bukan berarti harus ini, gitu ya. Apakah ada bicara tentang nutrition behavior di sini? Apakah penyakit di ICU bicara tentang NB? Kenapa? Boleh tapi bukan itu. Kenapa tidak ada NB di diagnosis yang penyakit ini? Kenapa bukan itu?
Kalau ada KNP, siapa yang akan menjadi sama konsultasi pasien itu? Hanya di sini mana? Di bagian mana? Setelah di bangsa kritis, apakah pasien langsung pulang? Kemana? Perawatan jenis maka tidak satu dalam dan edukasi ada di hanya dilakukan biasa. Kan di sini nggak ada karena intervensi itu adalah kita pasiennya harus dipercaya. Yang kedua ada akan ada edukasi. Ya, jadi kenapa kemudian kita bilang jadi kadang NI pun jalan berfokus NI, kadang NI jalan selama ini lebih sering NC. So mulai belajar soal NC, tidak melulu NB, NI. Ini kebutuhan gizinya. Idealnya kalian pakai tindakan kalorimetri. Idealnya, tetapi kalau di rumah sakit susah. Sehingga kita bisa menggunakan pendekatan. Yang paling sering diberikan adalah Ireton Jones. So, pernah menghitung pakai Ireton Jones sebelumnya? Sekarang mulai dicatat, kemudian mulai diterapkan. Ireton Jones untuk kondisi kritis. Nah, ini ada dua kondisi yang menyebabkan peningkatan REE. Apa itu REE? Resting energy expenditure. Ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Ketika meningkatkan REE, maka tujuan kita adalah memberikan dietnya lebih TKTP. Tapi ingat ya teman-teman, TKTP pada pasien kronis, kritis, tidak sama dengan TKTP pada pasien. Ya, maksimal tetap ini. Tapi ada juga yang menurunkan energi expenditure. Ya, tidak selalu. Perhitungannya seperti ini, Ireton Jones. Silakan teman-teman catat baik-baik Ireton Jones-nya. Ada yang kondisinya harus bernafas dengan ventilator. Ada yang kondisinya sudah disatikan dari ventilator. Ya, sudah bisa. Mereka berbeda. Ya, silakan teman-teman. Ini ada kondisi untuk ventilator dan non ventilator. Silakan nanti mencari. Ini ada perpaduan. Ventilator 2002. Selain Ireton Jones ada Penn State juga. Dia pakai RMR dan perhitungannya ini pakai perhitungan Harris Benedict. Untuk BMR-nya Harris Benedict. Silakan cari informasi kapan kalian bisa pakai Benedict, kapan bisa pakai Ireton. Silakan coba cari informasi itu kapan pakai Benedict, kapan pakai Ireton. Karena tidak pakai lalu bisa dilihat. Kapan pakainya? Salah satu dari tersebut itu kapan dipakai. Silakan dicari. Saya mengajarkan dua rumus ini. Selain tadi ada rumus cepat, ya, ada rumus cepat menurut Aspen, American Society Parenteral Enteral Nutrition. Nanti ada Aspen, ada Espen di WPA Amerika. Mereka pakai 25 sampai 30. Standar ya kayak orang-orang diabetes ya, 25-30. Tetapi ini di sini tidak ada faktor aktivitas atau faktor-faktor pengkalinya. 25-30. Asumsinya adalah BMR-nya aja yang dipenuhi. Ya, karena nggak ada aktivitas. Hati-hati soal overfeeding. Saking semangatnya karena pasien bisa makan,
atau bisa merespon dengan baik, tetapi overfeeding ternyata berdampak pada intake kalori yang berlebih. Ketika intake kalori yang berlebih, dampaknya adalah pada kondisi hiperglikemia. Tidak ngapa-ngapain saja pasien kritis bisa hiperglikemia. Kok bisa? Karena hiperkatabolisme. Apa kaitannya hiperkatabolisme dengan hiperglikemia? Ya, hipermetabolisme yang terjadi. Hipermetabolisme yang terjadi menyebabkan glukosa seperti lantar protein dan lemak dan semuanya hasilnya dengan glukosa. Jadi orang-orang yang enggak ngapa-ngapain, enggak makan ketika penyakit itu seperti kondisi ini terjadi, mereka akan berbeda. Kalau kelebihan makan, kelebihan kalau itu nambah mati ini jadi. Dampaknya kalau ini jadi dia bisa mengalami saja saya bulan kalau itu nanti ya. Terus kemudian ada steatosis hepatik. Steatosis itu adalah lemak, jadi perlemahan hepar. Terus kemudian ekses karbon dioksida. Ini tadi ya Mas Altar ya. Kalau terlalu banyak intake karbohidrat, terlalu banyak energi, maka asumsinya karbodioksidanya semakin tinggi. Karbodioksida yang semakin tinggi, dia akan menyebabkan exacerbate respiratory atau memperburuk proses nafas. Makin susah dia bernafas. Kemudian juga ada insufficiency of prolonged breathing. Artinya apa? Penyapihannya, disapih dari ventilatornya makin susah. Jadi bisa belajar bernafas makin telat. Jadi ada risiko LTMV tadi, long time mechanical ventilation. Karena nggak disaping-disaping. Nggak bisa bernafas tanpa alat. Dia tergantung alat terus-menerus. Nanti ada risikonya. Nangkap ya? Jadi kalau nggak nangkap, silakan recordingnya bisa diputar lagi. Terus kemudian overfeeding protein, ada kondisi nanti uremia, terlalu banyak urium di dalam urinnya. Nanti kemudian juga ada dehidrasi karena protein membutuhkan air lebih banyak untuk metabolismenya. Dan kemudian ada asidosis metabolis. Produksi amoniaknya berlebih, bisa menjadi koma. Protein. Lemak, hipertrigliserid, sama menekan sistem imun. Jadi kebanyakan makan lemak, sistem imun turun. Karena lemak inflamatori. Kemudian kalau intake of 50-65 ini adalah target. Ya. Artinya apa? Kamu ketika pemberian diet susu harus langsung 1.200. Ada namanya juga start low to slow. Startnya rendah, tapi berjalannya lebih pelan-pelan. Dalam 1 minggu targetnya pun hanya 50-60 aja. Tidak langsung dikasih gitu. Nanti ada overfeeding. Underfeeding juga nggak bisa. Karena nanti menjadi risiko infeksi. Daya tahan tubuhnya juga kurang. Weaningnya nggak bisa-bisa. Ya, overfeeding dan underfeeding dihindari. Ini menjadi tricky. Kapan kita bisa dianggap itu cukup feeding ya? Padahal pemberian kita itu hanya
Di salah satu pasien saya waktu itu karena kecelakaan, karena kondisinya jelek, awalnya sering tidak ada manusia. Awalnya dia diberikan adalah 6 kali 100. 6 kali 100 itu untuk mengawali pemberian. Biasanya 6 kali 100 buat tester. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Diberikannya 100. Ternyata responnya bagus sekali. Dia ditingkatkan menjadi 150. Responnya bagus, ditingkatkan jadi 200. Tapi ketika pemberian 200, residunya nambah. Ada perburukan kondisi. Ini pasien utama saya yang bilang. 200 terus kemudian turun lagi jadi 150. Kok masih residu turun lagi jadi 100. Kok masih residu cuma dikasih 50. 6 kali 50. Kok masih ada residu. Pada akhirnya waktu itu diberikannya adalah menggunakan drip 10 cc per jam. Sehingga dalam 24 jam cuma dapat segelas saja nggak ada. Tapi tetap diusahakan ada enteral masuk walaupun cuma setetes. Kenapa? Kenapa? Responnya dari kamu 200 nanti 40 lagi 200 250 100 50 masih hanya 10 cc nanti jadi 10 itu berarti tapi tidak itu satu jam kita 25 kali cuma satu bulan. Kenapa kita diutamakan mau biasa? Waktu ini bagus dalam mungkin diberikan parental. Itu waktu yang kenapa? Kita tidak berani. Kalau kita melakukan ya, itu bosan. Ya, satu saja satu sini ada persen, 20 ada persen, 200 itu tidak. Maka diberikannya tetap enteral walaupun kemudian hari ke-7 dirawat diberikannya mulai diberikan dikenalkan parenteral. Jadi parenteral tidak semerta-merta tidak bisa makan responnya jelek langsung diberi parenteral, tidak. Ini karbohidrat ya, karbohidrat 7 mg atau 7 gram per kilogram berat badan per hari. Karbohidrat ini. Ada beberapa aturannya berapa, silahkan kalian cek karbohidrat. Ingat di sini nggak ada nasi. Semuanya bisa jadi dalam bentuk susu, makanan enteral atau ya tepung dalam yang kemudian diolah menjadi makanan enteral. Ya. Kecuali sudah membaik bisa diberikan bubur saring Pak. Tapi itu sangat jarang kondisinya dapat bubur saring. Kadang kalau sudah baik dapat buburnya itu justru di bangsal biasa. Proteinnya bisa sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi bagaimana biar mereka buat mereka-mereka yang memiliki masalah ginjal. Nah, mereka-mereka memiliki masalah ginjal bisa menjadi hati juga di ruangan. Jadi ada sendiri. Ketika mereka masalah dengan ginjal. Kemudian untuk lemak, pembatasannya bisa sampai 2,5 gram per kilogram berat badan atau paling tidak 1 gram per kilogram berat badan per hari. Saya pernah mendapatkan kasus yang
pada akhirnya yang ini, yang tadi saya sampaikan ini, saya pasang lemak waktu itu 40%. Dalam posisinya 40% dari kalorinya adalah berasal dari lemak saat itu. Ini kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan kalian pakai Holiday Segar, ya, perumus dari Holiday Segar, silakan bisa dipakai. Mereka dapat cairan dari mana? Minum air putih itu lain, ini ada internal sama dari ketika di kelas sebelum nanti kita internal kan dibersihkan dulu. Dan kalau pipa selang itu habis dipakai buat internal itu ditutup juga, dan yang internalnya bersih dong. Maka dibersihkan. Karena itu internal itu sampai mana? Bahannya apa? Ada internal itu nanti satu minggu sekali, ada yang untuk beras. Jadi bayangkan setiap hari dipakai sekali, nanti terjadi seminggu sekali. Tidak setiap hari. Nah itu cairan di situ ada. Nah makanya untuk orang-orang yang bisa ada belajar dalam jadi metode cairan keluarnya ya urin, urinnya dipasang kateter, terus kemudian di samping bednya itu nanti akan ada urin, misalnya ini bednya gitu ya, nanti di sini akan dicantolkan urin tampungnya dan akan dilihat jam berapa. Perawat akan sangat pakai untuk menuliskan berapa sisi urin per hari. Indeksnya sudah berapa? Kalau kita tahu 1.200 berapa sisi? Berapa sisi? 1.200 kalori berapa sisi? Kemudian jadi 200, maka masuk 1.200 plus berapa kali lepas? Itu kan itu karena import itu semuanya diberi bahwa 50 masih di mana? Bahwa lagi 10 atau 20 30 masih di mana? Ya, kan kita lihat dari segi berapa yang sebelumnya. Ada kurang sekarang itu. Jadi akhirnya semakin cairan ya, dan itu bukan dia yang membedakan. Bahwa kita ya plus kalau terlalu positif, dampaknya adalah keseimbangan yang positif tinggi. Yang itu lebih banyak apa adalah dehidrasi. Liver, kalau yang dehidrasi, dan itu bukan yang dehidrasi. Maka kan, saya pernah cerita dalam seorang positif. Saya pernah cerita, kalau kondisi berarti dia tidak begitu. Tapi kalau dia dan tidak selalu tidak selalu dalam harus positif ada sebutan komunikasi sama dokter. Makin balas cairannya tetap. Oke, susah ya. Ini target. Nah ini tadi yang disampaikan Mas Altar, produksi karbon dioksida dari metabolisme karbohidrat, lemak, protein. Ternyata karbohidrat itu dia akan membutuhkan oksigen 5, mengeluarkan karbon dioksida 5, sehingga memang koefisiennya 1. Sedangkan yang lain dia lebih menghasilkan apa namanya lebih ideal lagi.
Feeding time penting. Tidak ada istilah sarapan atau makan siang ya di sini. Tidak ada snack, tidak ada cemilan. Ketika pemberiannya enteral ya 1 sampai 6 kali itu dianggap semuanya sama. Ya, dan diberikannya itu ketika hemodinamisnya itu stabil. Bagaimana kita melihat hemodinamisnya stabil ya tanda-tanda vital, analisis darah, tidak ada keluar dalam pasang. Kemudian early feeding within the first 24 hours. Artinya apa? Ketika masuk di rumah sakit perlu segera ada pemberian makanan enteral. Tidak ditunda-tunda. Nah, nanti tinggal targetnya seperti apa di 1 hari, 2 hari ke depan, 3 hari ke depannya ditargetkan. Ingat, startnya pelan-pelan, jalannya pelan-pelan. Startnya rendah, jalannya pelan-pelan. Biasanya 100 itu diberikan sebagai pemberian awal. Ini ada beberapa hal kenapa terjadi dan kenapa itu dilakukan. Teman-teman silahkan diperhatikan. Kenapa harus start early enteral nutrition in all critically ill patient? Pada semua pasien kritis harus enteral, tidak boleh langsung parenteral. Kenapa? Nah, ini di sini ada penjelasannya. Nah, ini yang memacu teman-teman berpikir kritis. Kenapa dilakukan ini? Alasannya apa? Ya, tabel ini perlu teman-teman pahami betul. Oke. Sampai nanti ada istilah misalnya kenapa recommendation nomor 6, kenapa harus di-delay bagi mereka-mereka yang memiliki gastrointestinal residual volume turun toh pemberian enteralnya, ya kan? Dari 200 jadi 150 jadi 100 jadi 50. Kenapa harus di-delay? Karena ada kaitannya sama full gastric emptying, pengosongan lambung yang kurang, metabolismenya berarti kurang, sehingga meningkatkan resiko aspirasi. Kalau lambung banyak terisi makanan, ada risiko dia makanan itu masuk ke paru. Kok bisa? Nah, dia naik reflux. Kan posisinya tiduran tuh. Dia cairan dari lambung bisa naik, masuklah dia ke dalam trachea. Dia bisa aspirasi, gagal nafas. Ya, maka meminimalkan ini aspirasi tadi. Diberikan prokinetik dan post-pyloric feeding. Prokinetik tadi saya sampaikan prokinetik agent itu untuk bisa meningkatkan motilitas usus, sama post-pyloric pylorus itu mana? Itu bagian dari ada kaitannya sama sphincter. Sphincter pylorus jadi lambung menghubungkan lambung ya. Jadi ada namanya feeding post pyloric, maka pemberian makanannya di lambung. Jadi ada langsung di energi. Jadi bukan di lambung, karena lambung juga energi, maka langsung ke maksud posisi atau nggak usah dilakukan pada kedua langsung ya pemberian makanan. Kenapa? Ya, karena pur emptying gastrik. Nanti yang lain dibaca sih. Sudah ada alasannya seperti itu. Wah, bahasa Inggris Pak, nggak usah itu Pak. Ini cara-cara untuk mencapai pemberian protein yang tinggi tanpa overfeeding. Ini cara-caranya, ini alasannya. Nah, silakan teman-teman baca. Ya, karena susah nih. Proteinnya tinggi. Ingat ya, kalau ibu hamil kasih protein kalau di panti rapih, makan 1 ayam 1 ekor. 1 hari 1 ekor. 1 ekor. Ini nggak paham bawah. Tas. 1 kanan, 1 kiri, dada belum. Hanya untuk memenuhi kebutuhan protein dan zat besi katanya.
Yo kemelak apa nggak bisa jalan lah ibu ambilnya lah. Kenyangan tuh luar biasa itu. Mahal juga tuh ekor satu ayam. Satu ingkung dimakan sendiri kayak Susana. Tapi kalau untuk pasien seperti ini, bagaimana caranya mendapatkan protein tinggi tanpa overfeeding? Silakan teman-teman nanti baca. Ini penting sekali, terutama pada step pertama ini. Kalian lihat ada fase akut. Di fase akut ini, target pemberian dietnya tidak 80%, bahkan tidak 50%, cukup 25. Jadi ketika pemberian pertama 6 kali 100, kebutuhan energinya 2000, taruhlah 2000. 100 sudah kalori. Nah, 2000 apa 600? 600 sudah 2000. 18 30%. 30%. Makanya nggak ngoyo harus langsung gede 2000. Tapi dikasih 600. Lihat respon. Kalau bagus bicaranya ini, cek lagi bagusnya, toleransi. Oh bagus, naik. Oh boleh turunin lagi. Oke, targetnya ini 25% dulu, kemudian naik menjadi 50%, kemudian naik menjadi 75%. Harapannya hari keempat bisa 100%. Tapi apakah terjadi? Sayangnya selama saya di ICU kemarin tidak ada yang bisa sampai 100%. Bisa menghabiskan, bukan menghabiskan diri. Bisa mencerna makanannya dengan baik. Karena di sini tidak ada proses, yaudah saya sedot habis itu, enggak ada. Karena mereka posisinya kita berikan makan. Responnya itu, dari kita melihatnya, kalau bangsal biasa kita pakainya Comstock, recall, kalau ini kita lihatnya dari, bagaimana kita melihat asupan makan pasien kritis. Pakai apa? Di recall. Pak, bagaimana Pak? Habis nggak Pak? Mereka cuma, nggak bisa ngomong. Saya tak habis. Gimana? Dicek residu. Oke. Selain dicek residu, betul cek residu. Selain itu, apa maning? Bagaimana cara melihat daya terima? Nah, daya terima. Kita pakai cek residu. Jadi kalau di penyakit kritis ini, setiap kali diberikan makanan ini juga, kalau ada besar diberikan pemberian yang berarti, maka kita memberikan. Kita sambil mengevaluasi tadi malam seperti apa. Dan di jam 6 itu kan asumsinya mereka ada residu dari sana. Maka akan ada dapat. Kalau residunya yang jam 9 dikasih pengalaman yang ada misalnya bisa kita berikan ini dan yang lebih awal dari itu biar keputusan apa itu tidak menyebabkan pasien itu dengan misalnya ada terapi ini pemberian terapi ini terus kemudian ada residunya ini harusnya bebas karena masih dari segi malam maka kok biayanya kok misalnya biayanya dibandingkan kan lebih ada tidak selalu satu tadi yang biasa itu tidak ada itu
Sehingga di pagi hari, teman-teman kalau berangkat di masa kritis seperti ini, kalian memiliki dalam 24 jam waktu atau tadi pada input dalam input tanggal 3 itu inputnya adalah input proses masuk dalam proses dalam proses dalam proses kan itu kan berarti sebenarnya dia juga itu tapi ternyata kan dari situ juga kita itu itu kan yang hari itu. Tapi kalau ternyata itu bisa ada beda. Jadi nanti yang lewat saya kasih dulu tentang proses. Inputnya datang dari mana? Inputnya energi datang dari mana? Input energi kan itu output. Inputnya datang dari itu. Rata-rata input itu tidak ada kalori kecuali yang bisa berarti. Itu rata-rata itu tidak bilang. Ini adalah untuk regenerasi. Maka teman-teman melihat bahwa menolong tadi malam dokter memberikan obat-obatan khusus yang mengandung kami tidak supaya kenapa kita sendiri ibu ini kok kita sendiri kok jadi jangan sampai pemberian obat-obatan ataupun infus yang mengandung gula tadi atau mengandung energi tadi kalian nggak cermati karena nanti bisa overfeeding. Jadi enteralnya bisa diturunkan. Oke. Ini rute-rutenya bisa lewat oral yang diharapkan ya. Bisa makan per oral. Tapi kalau memang tidak bisa per oral karena kondisi tertentu bisa menggunakan enteral feeding. Mulai dari gastrik oral gastrik jadi lewat mulut, bisa lewat hidung, nasal, bisa nasal ke gastrik, nasal ke yuyunu, atau tadi percutaneous langsung bypass. Cara cepat langsung percutaneous ke gastrostomi atau langsung ke lambung atau ke usus yuyunum ya di lubang sobek langsung masuk ke sini. Jadi penyuntikan enteralnya langsung ke lambung atau ke usus, tidak lewat nasogastrik atau oral gastrik. Atau yang ketiga, ketika ini tidak bisa lagi dioptimalkan, maka ada parenteral feeding nutrition atau total parenteral. Kalau total parenteral, yunis. Pencernaannya harus langsung ke use total parenteral. Risikonya ada nggak? Banyak banget. Nanti kita coba diskusi ya. Ini adalah algoritma pemberian enteral. Enteral itu bisa diberikan dalam bentuk blenderized atau diberikan dalam bentuk formula pabrikan. Kalau blenderized atau kadang kita menyebutnya makanan sonde. Ya, kalian nanti praktiknya bikin sonde. Silahkan bikin sonde yang enak, mujarab. Ya, cuman tidak belajar bikin osmolaritasnya sesuai atau enggak sesuai. Karena ya kalau mau pakai osmolaritas ya ada sih alatnya, bisa lihat viskositas di labnya Mbak Reni. Itulah yang saya harap teman-teman yang bermain dengan sonde, risetnya ada. Ada yang bikin sonde? Tidak ada? Oh ada, satu dok. Sama? Oh Mbak bikin sonde. Nanti silahkan bagaimana cara sonde untuk sakit apa? Udah di gizi buruk. Oh Mbak, seperti yang belakang Mbak, diabetes. Nah, silakan sonde diabetes sama TKTP misalkan seperti itu. Bagaimana biar nggak cuman jadi seperti susu tok, tapi kalorinya dapat, proteinnya dapat, dan kekentalannya sesuai.
Karena kalau terlalu cair, energinya nggak 1/1. Kalau terlalu kental, jadi 1/berapa. Ya, biasanya 1/1. 1 cc 1 kalori atau 1,2, 1,3 paling optimal. Kalau sudah 1,3 kan jadi kental tuh, bisa masuk ke selang, susah. Lemumpo angin, malah jebol, utah, repot. Ya, tapi kalau terlalu terlalu cair, kalorinya jadi kecil. Ini algoritmanya. Jadi ketika hemodinamis stabil, diberikannya netral, ditunggu sampai sekian waktu, eh, tidak mencapai target lebih dari 7 hari, nanti bisa diberikan parenteral. Dikenalkan parenteral. Apakah mau blender atau pakai komersial? Yo silahkan. Uangnya ada atau enggak? Kalau uangnya enggak ada, pakai blender aja. Tapi higienitasnya bagaimana? Viskositasnya bagaimana? Kalorinya bagaimana? Osmolaritasnya bagaimana? Ini yang hal yang kamu harus, kalian berdua yang belajar tentang enteral ini, yang mau mengembangkan makanan enteral, 5 hal ini yang menjadi panduan utama. 5 hal ini. Kalau pakainya makanan jadi, formula jadi, aman. Viskositasnya sudah aman, kalorinya aman, higienitasnya jelas, terus kemudian osmolaritasnya jelas, tidak mungkin kurang kental atau terlalu cair, tidak mungkin selama pembuatannya pas. Tapi soal harganya nihil. Ingat ya, 1 hari 6 kali pemberian itu bisa, ya mungkin 30.000 sampai 100.000, tapi kan setiap hari. Belum kalau setiap bulan. Pengen lama bersama keluargamu, ya mau berapa tahun gitu. Jadi akan panjang, ya. Terus bagaimana memulai enteral nutrisi? Silakan teman-teman pelajari. Diawali dengan polimerik. Polimerik, poli artinya banyak, padat artinya dia dalam bentuk yang bukan yang serap, siap serap. Nanti makin ke sini, kalau responnya makin jelek, banyak yang dalam bentuk semi elemental atau bahkan mungkin sudah elemental. Kalau sudah semi elemental ataupun elemental, dia sudah siap serap. Oke. Ini pemberiannya ada yang sifatnya continuous. Tadi yang saya sampaikan, karena responnya jelek, dia per drip, dia dibikinnya adalah pemberiannya per jam. Ada netes terus, kayak infus. 24 jam nyala terus. Tapi kalau bolus 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6, kok jelek ya? Jam 7, jam 12, jam berapa jam? 6 kali dalam 1 hari. Yang pernah saya dapatkan 6 kali sama yang continuous. Ya kalau pakai continuous nanti ada alatnya tersendiri. Yang dia punya tekanan tertentu jadi netes terus. Terpompa terus. Ya, tapi kalau bolus, yang bolus ini ya dipompa manual. Enteral nutrisi ini ada toleransinya. Bagaimana cara mentoleransinya? Ini ada toleransinya. Apa yang perlu dicek? Terus kemudian ada banyak tantangannya. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Ini tantangannya, enteral. Terus bagaimana jika tidak bisa diberikan enteral? Maka akan ada support, inisiasi support gizi. NPO itu nothing per oral, jadi dalam kondisi tidak diberikan apapun. Misalnya kalau BAB darah pasca pembedahan besar, jadi tidak ada makanan masuk dulu, gastrointestinalnya diistirahatkan dulu, maka tidak ada makanan dulu. Habis serangan jantung, tidak ada makanan dulu. Sedang kejang, sedang dalam pengaruh obat-obatan tertentu, misalnya obat yang menurunkan kejang dan yang lain tadi, sehingga kondisinya tersedasi, diberikan penundaan pemberian makanan. Ini parenteral
bukan kewenangannya nutrisionis, teman-teman kan calon nutrisionis ya, sarjana, bukan kewenangannya parenteral, tapi mbok menowo, teman-teman akan bekerja di suatu tempat di mana dietitian belum ada, maka teman-teman yang akan bekerja sebagai mengambil ranah tersebut. Jadi parenteral silahkan bisa dipelajari. Ada beberapa indikasi pemberian parenteral, ya. Parenteral tidak sama sekali tidak lewat proses pencernaan, ya. Mulai dari gastrointestinal blast tidak bisa berfungsi, radang pankreas akut, SBS, malnutrisi berat, sampai pada akhirnya ada obstruksi usus halus. Ya, jadi usus-ususnya mulai ada banyak hal yang harus dipotong atau ada inflamasi besar di usus sehingga pencernaan tidak bisa dipakai dan diberikannya parenteral. Parenteral bisa pakai sentral dan periferal. Ini susah kalau saya nggak ngasih lihat pasiennya seperti apa. Mereka bisa lewat ya periferal atau pakai lewat jugular. Nanti di sini ada vena besar gitu ya. Nah, jadi makanannya lewat suntikan ke sini. Ya, enaknya memang harus lihat pasiennya langsung. Ini loh jugularnya. Ini makanannya urut-urutannya. Tapi pakainya parenteral. Gitu. Dan parenteral yang ada di lapangan ini tidak untuk kalian hafalkan, tapi kalau sampai ada tulisan ini di flowchart, itu artinya ada energi. Kalau ada energinya, teman-teman ngitung untuk enteral ini memperhatikan ini. Jangan sampai over ya. Mulai dari pemberian dextrose 5%, 10%, sampai dextrose 15%, 40% dextrose, sampai paling sering ada pemberian dextrose, kemudian ada Cabify, small Cabify itu paling sering diberikan. Cabify itu bentuknya kalau teman-teman zoom bentuknya kayak kayak bantal. Nanti ada asam aminonya sendiri, glukosanya sendiri, asam lemak sendiri. 3 zat gizi. Terus kalau mau dipasang itu harus dipijet-pijet semua, biar campur semuanya zat gizi. Nanti jadinya warnanya putih seperti susu. Gede, sebantal. Digantungin. Nah, dia dipijet-pijet dulu semua biar campur, nanti putih. Nah, itu namanya smoke fat. Itu lengkap itu kalorinya 1440 kilokalori. Sampai apa? 1440. Ya, smoke fat. Ini komplikasi pemberian total parenteral nutrisi. Yang jelas ada risiko untuk underfeeding karena kalorinya 1400 belum tentu akan masuk semuanya. Kemudian juga ada mechanical komplikasi, ada pneumonia, ada hemotoraks, pneumotoraks, ada emboli udara, terus kemudian butuh skill khusus, ada risiko infeksi dan ada risiko ketidakseimbangan zat gizi. Yaitu kenapa total parenteral nutrisi, aduh jangan sampai deh dapat TPN. Bisa tetap diutamakan dapat enteralnya. Enteral sama parenteral mendingan mana? Nah, ini di sini. Enteral nutrisi itu lebih lebih recommended dibandingkan parenteral nutrisi. Enteral nutrisi itu lebih ringan risiko untuk jadi sepsis atau infeksi menyeluruh, lebih murah juga. Ya, karena satu bantal smoke Cabiven bisa sampai 1 juta. Itu 1 hari. Mahal ya? Pernah kemarin perawatnya ada yang ke susu, lagi dipijit-pijit kayak gini, kena pinggiran meja. Wah, pecah. Sedih deh. Potong gaji. Wah, ayo tumpah tuh. Saya cuman, tak ambilin lap ya. Tapi masih bisa dipakai. Ya buat apa? Itu steril itu. Karena langsung masuk jugular bisa. Tapi pecah. Akhirnya dibuang. Melayang lah 1 juta. Dan baunya amis. Saya bilang, ini bau amis. Tapi ya memang itu lemak toh. Asam lemak.
Asam amino sama glukosa itu dicampur. Nanti teman-teman bisa lihat lah kalau dapat itu. Itu tadi intervensi, semuanya intervensi, dan yang dimonitoring ini kita memonitoring perubahan berat badan karena sangat mungkin, tapi bisakah diperiksa berat badannya? Bisa atau enggak? Mengukur berat badan pasien yang kritis. Bisa atau enggak dulu? Bisa atau enggak? Dengan, oh enggak ada estimasi. Mengukur pakai lila Pak. Lah kalau kasusnya kayak kecelakaan, sininya patah. Ayo. Bisa atau enggak ukur berat badan pasien kritis? Pertanyaannya bisa atau enggak? Gampang toh? Bisa atau enggak? Bisa pakai estimasi. Oh, enggak boleh pakai estimasi-estimasian. Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Hah? Ayolah, menyampaikan ide boleh kok. Bisa atau enggak? Bisa. Pakai cara, oh, kalau kasusnya kayak kecelakaan yang tempat saya, dadanya patah, kepalanya cedera, lengannya patah, dua-duanya, pahanya patah. Alhasil infusnya dari kaki. Sehingga kalau masang pakai betis ya nggak bisa, betisnya ada infusnya. Terus lewat mana? Ukur berat badannya. Ya ditimbang. Bagaimana cara menimbangnya? Digendong. Iya, pakai bed yang ada timbangannya. Tapi apakah itu bisa akurat terus? Kenapa? Nah, di Sarjito ada tuh satu bed yang bisa digunakan untuk menimbang berat badan pasien ini berapa. Itu udah bagus tuh. Saya kurang tahu di Panti Lape ada atau enggak. Tapi Sarjito punya. Tapi enggak, akhirnya hasil enggak bisa dipakai dengan leluasa. Kenapa? Ketersediaannya sedikit. Satu. Yang kedua, alat-alat medis itu terpasang semua di atas bed. Dan itu ada masanya. Mulai dari selimut lah, mungkin nanti ada kabel-kabel lah, dan yang lain yang mempengaruhi berat pada pasien. Sehingga nggak akurat. Oke? Jadi kalau diukur berat badan bisa nggak? Ya bisa. Tetapi tidak dipilih. Yang dipilih yang ini antropometri, biokimia, dietary, dan physical finding. Apa yang dicek, silakan kalian lihat. Banyak yang perlu dicek. Tapi khususnya kalau untuk yang biokimia ada istilah apa tadi namanya, analisa gas darah. Ini sepertinya di sini belum ada. Ini untuk mengfollow up enteral ada 4 hal yang dicek. Toleransi GIT-nya dulu. Selalu cek sisa. Selalu harus cek sisa. Oke. Kalau nanti ternyata ada residu, silahkan diskusi sama dokternya. Boleh atau tidak volumenya diturunkan. Karena yang boleh menulis di flowchart itu dokternya. Ya, tidak sembarangan kalian boleh nulis-nulis di situ. Kemudian cek glukosa dan urin, ya silakan, ini adalah hal-hal yang biasanya dicek. Apa aja yang dicek silakan dilihat, dan rutin setiap hari mereka mengecek hasil laboratoriumnya ada setiap hari. Pemberian target makanan apakah under ataupun over silakan itu dicek, dan yang terakhir adalah soal glycemic control karena ada risiko hiperglikemia. Ya, ada risiko hiperglikemia dan itu meningkatkan kematian pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Di NCP yang terbaru ada domain ini. Jadi karena diagnosisnya bisa sewaktu-waktu berubah, maka teman-teman prepare apakah muncul diagnosis baru. Diagnosisnya masih aktif, ada diagnosis yang sudah selesai, atau mungkin tidak dilanjutkan diagnosis. Tidak bisa sendirian. Kalian sangat tergantung sama teman-teman yang lain. Kalian menjadi salah satu bagian. Ini karena makannya sedikit gitu ya, jadi dia agak kurus.
Dietitian itu makannya sedikit, geraknya banyak. Tapi kalau yang lain, dia banyaknya makan. Ya, perawat, dokter, bahkan sampai keluarga itu terlibat semuanya di situ. Bahkan fisioterapis. Seperti yang saya sampaikan, pasien itu kan nggak gerak, nggak bisa gerak. Maka untuk meminimalkan lesi, ulcer, luka, lecet, dekubitus, di lipatan-lipatan kulit, di geger, geger punggung, mata kaki, ya kan itu bersentuhan langsung ke dengan kasur, maka mereka harus sering dibolak-balik dan kemudian ditepuk biar dahaknya juga keluar karena kemungkinan ada produksi dahak. Tapi kan nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa bersin, nggak bisa itu. Maka nanti dibantu pengeluaran sekutu, ya, dan masih dimandikan, masih dianggap sebagai pasien yang memang manusia seutuhnya, walaupun kondisinya tidak reaktif sama apa yang kita sampaikan dan cuman kita nggak tahu toh. Oh iya, teman-teman terkait sama kritis, kalian belajar tentang Glasgow, Glasgow, C, ini Glasgow, S. Silakan cari tahu ada apa ini. Nanti dilihat dari mata, terus kemudian mata, verbal, sama DIS berapa ada. Ya, silakan karena dalam skill kompetensi. Ya, orang kritis Glasgow skill-nya rendah. Itu yang bisa saya berikan teman-teman sekalian. Pas 100 menit. Mau digantikan? Diganti. Ada yang mau ditanyakan? Bingung toh? Saya yakin teman-teman itu yang beruntung mendapatkan kasus ini, kalian perlu membuka slide dari sini. Ya, tidak semua tenaga gizi di rumah sakit bisa dan mau menangani pasien yang sakit, tapi dengan butuh yang menangani. Baik. Ya, oke, teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan, Sampo? Ya, terima kasih buat hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Walaupun saya tahu ini bukan materi yang gampang. Dari semua mata kuliah dan semua bahan kajian, menurut saya critical ill paling susah. Tapi menyenangkan kalau sudah bisa bekerja untuk orang yang kita rawat. Ya, kita ketemu lagi besok, teman-teman, kita belajar kasusnya. Semoga saya bisa datang, karena besok saya ada kegiatan di Puskesmas. Tapi kalau bisa nggak bisa datang, ya hari Rabu kita akan diskusinya. Ya, teman-teman punya waktu cukup panjang untuk menyelesaikan masalah kasus kritis. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore.